Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Salahuddin Surana Putra, mahasiswa Teknik Mesin angkatan 2019. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai latihan soal untuk menghadapi UTS Fisika Dasar 2. Jadi diharapkan buat teman-teman menyimak dengan baik agar mendapatkan nilai yang terbaik di UTS Fisika Dasar 2. Oke, baik, kita ke pertanyaannya. Nah, di sini ada soal yaitu 3 muatan identik berlabel 1, 2, dan 3 disusun sesuai gambar dengan besar muatan masing-masing Q1, Q2, dan Q3 sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan plus E. Jika A sama dengan 4,00 mikrometer, tentukanlah besar dan arah gaya kolom pada muatan 2. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini ada 3 muatan ya, muatan 1, 2, dan 3, dan kita disuruh cari besar dan arah gaya kolom pada muatan yang kedua. Nah, sebelum kita mencari, kita harus menulis diketahuinya dulu. Diketahui yaitu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan plus E. Nah, A sama dengan 4,00 mikrometer itu sama dengan 4,00 kali 10 pangkat min 6 meter. Nah, itu harus dikonversikan dulu ke meter ya kan. Baru kita dapatkan ini adalah konstanta untuk muatan yaitu K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom ya. Per kolom. Dan nilai elektron yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Yang perlu diingat. Nah, setelah itu apa yang disuruh cari, yaitu yang disuruh cari adalah gaya pada muatan 2, gaya total, dan juga besar sudut resultan gayanya. Nah, kita jawab yaitu langkah 1, yaitu menentukan gayanya dulu ya, Nah, di sini kalian bisa lihat ya, coba saya bikin kayak gini dan juga kayak gini ya. Nah, terus ini adalah F12 dan ini adalah F23 ya, F23. Nah, kalian bisa lihat di situ. Kita cari F12 dan F23. Nah, kalian bisa lihat bahwa di soal tadi kita mengetahui bahwa Q1, Q2 sama dengan Q3 itu sama dengan E. Artinya tidak ada perbedaan antara F12 dan F23. Nah, maka kita buat kayak gini ya. F sama dengan F12 sama dengan F23 seumpamanya, karena Q-nya itu sama semua, ya udah berarti gayanya tuh nilainya sama semua, dan rumus gayanya yaitu ini ya teman-teman. Jadi tinggal kalian masukkan nilainya yang sudah kita ketahui, nanti hasilnya bakalan dapat nilainya. Oke, dapat nilai dari gaya. Nah, setelah kita sudah mengetahui gayanya nih, nilai dari gaya yaitu gaya dari F12 dan F23, kita langkah kedua yaitu menentukan resultan gaya. Kalian pasti sudah tahu kan, untuk menentukan resultan gaya rumusnya ya ini ya kan. Rumusnya ini sigma F sama dengan akar F12 pangkat 2 tambah F23 pangkat 2 sama dengan F12 kali F23 cos theta. Nah, cos theta di sini adalah cos theta yang dibentuk oleh muatan 2 ya terhadap titik 1 dan titik 3, atau muatan 1 dan muatan 3 ya. Kalian bisa lihat, atau kalian kalau masih belum paham, di sininya deh. Nah, di sininya itu dibuat sudut itu yang dipakai. Nah, karena ini adalah segitiga sama sisi ya, ini siku-siku, terus ini sama ya, berarti itu sudutnya sudah diketahui yaitu 90 dan 60 dan 60 gitu. Maka di sini adalah 60 derajat. Oke, paham ya? 60 derajat. Setelah itu
Setelah itu karena F12 dan F23 itu sama nilainya, maka kita bisa ubah menjadi ini ya, menjadi kayak gini supaya mempermudah aja, jadi nilainya tuh enggak terlalu besar. Nah setelah kalian masukkan nilainya, yang sudah diketahui, F nya sudah diketahui ya kan, cos theta-nya cos 60 berapa, dan kalian masukkan, maka kalian bakalan dapat jawabannya. Nah ini yaitu, maka ini adalah jawabannya gitu. Oke, kita sudah tahu nih, sudah menentukan besar gayanya. Setelah kita menentukan besar gayanya, kita mencari sudut ya, mencari sudut. Nah rumus mencari sudut itu adalah menggunakan tan maaf ya, ini kayaknya salah, tan theta. Nah di sini ada tetanya teman-teman. Ya theta lah. Setelah itu nih rumus yang harus kalian ingat, yaitu untuk mencari sudut ya pakai tan theta, Fy per Fx sama dengan Fy per Fx. Nah bagaimana, apa sih Fy, apa itu Fx? Jadi Fy itu adalah gaya yang bekerja pada sumbu X ya. Setelah itu Fx itu adalah gaya yang bekerja pada sumbu X ya. Oh maaf, Fy itu adalah gaya yang bekerja pada sumbu Y, Fx adalah gaya yang bekerja pada sumbu X gitu. Oke. Nah setelah kita tahu nih peletakannya gimana, karena F12 ini ya, F12 ini adalah berada di sini, artinya dia dipengaruhi oleh kita bisa pecah vektornya menjadi vektor pada sumbu X dan vektor pada sumbu Y ya, vektor pada sumbu X dan vektor pada sumbu Y. Setelah itu baru kita pantau nih, kita pantau pada sumbu X, maka sigma Fx sama dengan F23 tambah F12X. Nah kenapa ditambah dan kenapa dijumlah seperti ini, karena pada sumbu X kita lihat bahwa F12X dan F23 itu searah teman-teman, dia nggak ada yang berlawanan arah, jadi semuanya itu ditambah aja. Kalau misalkan searah berarti ditambah, jumlahnya itu ditambah. Nah tinggal kalian masukkan nilainya yang sudah kalian dapatkan. F nya berapa tadi yang di atas sudah kita tentukan. F12X nya ini adalah F12 dikali cos theta. Oke, paham ya? F12 dikali cos theta nih ya, F12 kali cos theta. Nah setelah itu kalian masukkan nilainya. Cos theta ini adalah cos yang sama seperti yang kayak gini deh. Nah sama, ini 2 ya, ini theta seperti itu, cosnya sama. Nah setelah kita dapat nih, cosnya, sinnya sudah dapat, ya udah selesai. Pada sumbu X berarti kita sudah nemu Fx nya ya, kita sudah nemu Fx nya di sini, kita sudah nemu. Sisa kita mencari Fy. Nah Fy kita pantau lagi nih di sumbu Y. Di sumbu Y ada apa? Jadi sumbu Y itu ada F12Y, cuman ada satu kan, berarti cuman ada satu. Ya udah selesai, kita udah dapat nih Fy nya nih, tinggal kita masukkan ke dalam rumus nilainya. Kita masukin ke dalam rumus yang ini. Setelah itu baru kita pindah ruas, tannya kita pindah ruas jadi tan pangkat min 1 Fy per Fx, tetanya tetap di situ. Maka nanti kalian bakalan dapat tetanya berapa, yaitu nilainya bakalan derajat gitu ya, bakalan derajat. Ya mungkin itu aja. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu ruangan antara dua bola konsentris yang berjari-jari R1 dan R2 atau R2 lebih besar dari R1 diisi oleh bahan material bukan penghantar dan mempunyai rapat muatan persatuan volume P. Carilah medan listrik sebagai fungsi jarak R dari pusat bola itu untuk daerah A R lebih besar dari R2 dan B R lebih kecil dari R1. Nah, untuk menjawab ini kita harus tulis diketahuinya dulu. Ini di soalnya menuliskan bahwa material bukan penghantar, artinya bola tersebut adalah isolator. A
R lebih besar daripada R2 di luar bola berarti. Ini ya, kalian bisa lihat di luar bola. Berarti di sini. R bola. R lebih kecil dari R2. R lebih kecil dari R2 berarti R lebih kecil daripada R2. R lebih kecil daripada R2. Oke, berarti dia di sini ya. Nah, kita tahu. Nah, dia di dalam bola. Kalau yang B dia di dalam bola. Yang A itu ada di luar bola. Kita tinjau yang A-nya dulu, bahwa kalau di luar bola artinya Q sama dengan Q besar. Nah, setelah itu integral E kali ds sama dengan Q per epsilon 0. Itu rumusnya. Kita ubah kayak gini. Jadi E-nya kita keluarkan, jadi E integral ds sama dengan Q per epsilon. Setelah itu baru kita ubah ds-nya, ds atau dA-nya ya, berarti luas penampang yaitu adalah bola, berarti kita menggunakan volume dari bola. Luas dari bola gitu. Nah, 4/3 4 pi r pangkat 2 sama dengan Q per epsilon 0. Maka kita dapatkan bahwa kita pindah ruaskan E sama dengan Q per 4 pi epsilon r pangkat 2. Ini nggak perlu dicari karena memang nggak ada datanya ya teman-teman. Sampai situ aja udah benar. Setelah itu kita lihat yang B. Kita lihat B itu R lebih kecil daripada R2. Ini salah ya teman-teman. Ini sebetulnya R2 ya, R2 ya. Oke, nah itu berada di dalam bola. Ini sebetulnya R1 ya. Ya, R1, mohon maaf, salah tadi. R1 berarti dia ada di dalam bola. Maka kalau di dalam bola, besar muatannya adalah sama dengan luas bola pada R yang ini, dan juga volume ya, maksudnya volume pada bola R yang ini perbandingannya. Maka rumusnya 4/3 pi R pangkat 3 ya, terus 4/3 pi R 1 pangkat 3 begitu. Maka kita dapatkan, ini kita coret, ini kita coret ya, kita dapatnya Q sama dengan R pangkat 3 per R 1 pangkat 3 Q gitu ya. Nah, ini kayaknya ada yang kurang nih, jadi ini sebetulnya ada Q nya ya teman-teman. Nah, Q, maka dapatnya kayak gini. Setelah itu kita menggunakan rumus yang sama yang tadi, sama ya. Maka dengan integral E atau medan listrik ya, medan listrik ds ini bisa dA juga, sama aja, sama dengan Q per epsilon 0. Maka kita langsung jadikannya seperti ini ya, jadikan seperti itu. Kita jadikan Q nya kita masukkan yang ini, kita masukkan ya, substitusi ya, kita pindah ruas yang ini, jadinya kayak gini ya. Nah, ini sudah jawabannya ya teman-teman, kayak gini aja sudah benar begitu. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu susunan kapasitor yang diperlihatkan pada gambar dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan 40 volt. Jika diketahui nilai konstanta di elektrik masing-masing K1 sama dengan K2 sama dengan 2 dan K3 sama dengan 3, jarak dua plat D sama dengan 1 mm dan luas plat A besar itu adalah 2 cm pangkat 2. Tentukanlah muatan total pada kedua kapasitor tersebut. Nah, yang pertama kita ya pastinya kita harus menulis diketahuinya dulu biar gampang nanti. Nah, sumber tegangannya berapa? Yaitu 40 volt. Setelah itu K1 sama dengan K2 sama dengan 2. K3 sama dengan 3 ya, sesuai dengan soal tadi yang ini ya, yang ini. Nah, kita masukkan. Setelah itu D sama dengan 1 mm ya, betul ya. mm sama dengan 10 pangkat min 3 mm. Ini dikonvert dari mm ke meter. Setelah itu luas penampang ya, luas penampangnya cm pangkat 2 kita ubah ke meter, jadi 2 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. Nah, langkahnya bagaimana? Di sini saya akan menjelaskan langkahnya saja, nggak sampai ke angka-angkanya dan jawabannya. Jadi setidaknya kalian tahulah langkah-langkahnya bagaimana ketika kalian menemukan soal seperti ini. Ya, langkah yang pertama adalah kita harus meninjau pada C1 yang mempunyai bahan dielektrik ya. Nah, kita lihat
kita di sini ada yang gabung kayak gini, ada yang dua kayak gini, maka kita fokuskan dulu yang ini ya. Kita fokuskan yang ini dulu. Kapasitas dielektrik paralel itu dalam keadaan paralel. Kenapa paralel? Jadi umpamanya kayak gini ya teman-teman. Nah umpamanya kayak gini dalam kapasitor di situ. Jadi kayak gini. Nah di sini baru. Nah umpamanya kayak gini. Kalau misalkan kalian bingung kayak gitu, jadi kayak gini. Ini ada misalnya istilahnya kayak C1 sendiri, ini C1 sendiri, ini C1 sendiri. Seperti itu ya. Nah, setelah itu kita menggunakan rumus yang pastinya, rumus untuk mengetahui kapasitornya, yaitu ya kalian tahulah ini. Yaitu konstanta dielektrik bahan epsilon 0 atau permitivitas ruang hampa setengah A. Kenapa setengah A? Karena memang lebarnya setengah gitu ya. Setengah A per D. D ini adalah panjangnya. D-nya berapa? Nah, itu D. Sesuaikan dengan diketahui yang di atas. Itu kalian tinggal masukkan aja gitu, teman-teman. Ini sudah kita masukkan, ini juga kita ubah ya. Hasilnya istilahnya kita dapatkan istilahnya nilainya adalah X gitu. Nah, setelah kita dapat nilai X, maka kita pastikan lagi kapasitasnya tuh dielektrik ini sudah berubah jadi kayak gini ya. Nah jadi kayak gini ya, berubah dia dari sini ke sini begitu ya, paham? Setelah itu karena dia seri, dia menggunakan rumus kapasitor pada seri gitu, yaitu kebalikan dari resistor. 1 per C ya, 1 per C1 sama dengan 1 per X yang sudah kita dapatkan ditambah 1 per K1 kali epsilon 0 kali setengah 1 per 2A. Ini kurang ya teman-teman, ini per D gitu ya, per D itu. Nah anggaplah kita sudah hitung-hitung nih, dapatnya C1 yaitu Y begitu ya. Kita udah dapat nih C1 nya. Setelah kita dapat C1 nya, maka kita tinjau lagi pada C2 nih. C2 itu tidak ada bahan dielektrik, artinya kita tidak menggunakan konstanta ya. Kalian bisa lihat rumusnya di sini, ya, nggak ada K-nya kan. Nah itu menandakan bahwa dia tidak ada konstantanya. Ya udah, kita udah dapat rumus ini, tinggal kita masukkan epsilon 0 nya berapa ya. Kalian bisa cari di internet epsilon 0 itu atau permitivitas ruang hampanya berapa dikali luas alas per diameter lebar gitu ya, dikali A nya berapa, D nya berapa gitu. Nah setelah sudah dapat C1 nya udah dapat nih, C1 udah dapat, C2 nya udah dapat, ya tinggal kita jumlahkan aja ya. Karena dia dalam keadaan paralel, maka dia cuman dijumlahkan aja kayak gitu ya. Udah paham ya untuk langkah-langkahnya? Setelah kita udah dapat C totalnya, baru kita mencari muatan total. Karena dia membutuhkan C total, maka kita harus mencari C totalnya dulu ya. Sudah nemu nih C total, V nya kita udah ada dari awal yaitu 40 volt. Ya udah tinggal kita masukkan aja, hasilnya dapat nanti Q totalnya gitu ya, dapat nanti Q totalnya gitu. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu dari gambar di bawah ini, tentukan A I4 ditambah A I4, B I2, C I3, D daya total rangkaian, seperti itu. Nah kalian bisa lihat rangkaiannya seperti ini ya teman-teman. Nih kalian bisa lihat rangkaiannya, ini saya perbesar. Nih kalian bisa lihat, perhatikan. Nah, I4 di mana? I4 berarti di sini. I2-nya di mana? I2-nya di sini. I3-nya di mana? I3-nya di sini. Ya. Daya totalnya berarti gabungan dari ini semua. Nah, yang pertama ya kita harus cari R totalnya. R total dari kesemuanya. Jadi, ini kita jadikan satu, yaitu R total. Kayak gitu ya. Gampang. Ya udah, tinggal yang paralel ini kita pakai rumus ini, dapat nilainya, terus
setelah ini jadi seri, kita paralel lagi kan dengan ini, dengan rumus yang ini juga, ya kan, sama. Ya, sama, dapat. Setelah ini sudah dapat, maka ini akan menjadi nilai ini, ya kan, nilai RP. Setelah itu baru, karena ini seri, ya kita menggunakan rumus yang ini aja, rumus seri. R total sama dengan R1 ditambah RP tambah R5. Gampang kan buat nyari R totalnya? Cuman gitu aja. Ini gabung. Baru setelah ini kita udah dapat satu hambatan total, kita jumlahkan dengan hambatan-hambatan yang lain. Gitu. Dapat R totalnya. Jadi istilahnya kayak gini lah. Gambarnya itu jadi kayak satu gini aja. Ya. Nah, udah. Ini R total. R total. Udah kayak gitu. Istilahnya kayak gitu. Kita mengubahkan jadi satu R total, seperti itu ya. Nah, setelah kita sudah dapat R totalnya, kita tinggal gampang nyari I totalnya, karena rumusnya ya ini juga sama. I sama dengan V per R. Nah, I totalnya yang kita cari, V-nya kita sudah tahu, yaitu 12 volt, ya kan. R totalnya kita udah dapat. Jadi kita udah dapat, tinggal kita masukkan lagi, dapat, ya kan. I totalnya udah gampang. Nah, setelah kita udah dapat I total, terus kita dapat R totalnya, V-nya juga sudah ada, ya udah. Kita balikan ke masing-masing sini. Kita perhatikan lagi, kita tinjau dengan rumus seperti ini. Nah, ketika rangkaiannya itu dalam keadaan seri, maka arus listriknya itu nilainya sama, ya kan. Ketika dalam keadaan paralel, itu adalah tegangannya yang sama, kayak gitu ya, gampang. Nah, karena di 4 itu adalah dalam keadaan paralel ya. 4 ini kan kondisinya paralel ya, sama ini dan juga ini. Nah, ya udah, berarti dalam keadaan paralel kita menggunakan VRP sama dengan V4 sama dengan VRP1. Nah, RP1 ini maksudnya yang ini ya, teman-teman. Yang rangkaian paralel yang kecil ini ya. Nah, setelah kita dapat, ya udah pakai rumus VRP sama dengan I4 kali R4, I4 sama dengan VRP sama dengan R4. Nah, sudah kita selesaikan. Ini nilai RP-nya udah tahu, nilai VRP-nya sudah kita dapatkan. Ya sudah, selesai. Kita mendapatkan I4-nya. Udah ya. Setelah itu kita tinjau lagi, cari I2. I2 berarti di daerah sini ya. Daerah situ. Maka dia dalam keadaan paralel nih. Ada temannya yang paralel, namanya R3. Nah, ya udah, kita menggunakan rumus yang ini, paralel juga. VRP1 sama dengan VR2 sama dengan VR3. Ya kan? Sudah. Tinggal kita masukkan lagi. Yaitu VRP1 sama dengan I2 kali R2. I2 sama dengan VRP1 per R2 gitu ya. I2 sama dengan titik-titik jawaban. Nah, maka nih kita dapat jawabannya seperti itu. Ya, I4 udah dapat, I2-nya udah dapat gitu. Kita cari I3-nya lagi yang C. Sama, karena I3 ini adalah paralelnya R2 ya. R3 sama dengan R2 itu saling paralel, ya udah nilainya sama. Bukan nilainya sama ya, maksudnya caranya sama. Tinggal kalian masukkan R3-nya berapa, ya udah dapat lagi ya kan. Gampang banget. Setelah itu cari daya total. Daya total ya udah, daya total itu ada kan V kali I. Tinggal kita masukkan V totalnya udah kita dapatkan dari awal ya. V totalnya sudah kita dapatkan dari awal ya. V totalnya udah dapat 12. I totalnya sudah kita dapatkan di sini. Ya sudah, tinggal kita masukkan, nanti kalian bakalan dapat P totalnya. Gitu ya. Gampang. Oke. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu
Perhatikan gambar jika R1 sama dengan 1 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, baterai 1 sama dengan 2V, baterai 2 sama dengan baterai 3 sama dengan 4V. Tentukan A arus pada baterai 1, 2, dan 3, B daya pada R2. Nah, gampang nggak? Ini bakalan gampang aja teman-teman. Jadi yang pertama yang pastinya kalian harus menulis diketahuinya ya, itu always, jangan sampai ketinggalan. Diketahuinya kalian harus tulis, ditanyanya juga harus ditulis, itu harus ditulis juga. Setelah itu kita bikin FBD-nya. Ini sebetulnya kalian berasumsi aja teman-teman. Kalian mau loop satunya itu mau ke misalkan kalian mau loop satunya nih nggak mau berlawan nggak mau searah jarum jam, maunya berlawan arah, ya bebas, kalian bisa buat kayak gini. Tapi di sini juga harus berlawanan juga, maka dia harus dibuat kayak gini, kayak gitu. Itu biasanya seperti itu sih teman-teman. Tapi pada umumnya loop itu yang warna hitam ini ya, nih biasanya asumsi pertama tuh dibuat kayak gini. Yang loop 1 dibikin searah jarum jam, loop 2 dibikin berlawan arah jarum jam. Nah setelah kita sudah bikin kayak gini nih, bedanya ini penting banget nih, kita harus menentukan arahnya dulu. Maka kita harus meninjau pada loop 1 dulu, atau kalian mau loop 2 juga nggak apa-apa. Yang biasanya pada loop 1 terlebih dahulu. Nah ini nih pada loop 1 nih arus listrik tuh melalui apa aja sih? Nah di sini kita harus cari tahu. Maka ternyata pada loop 1 itu arus listrik itu melalui banyak seperti hambatan dan 2 baterai. Kita menggunakan rumus kayak gini, sigma epsilon atau jumlah dari baterai yang dilewatin dan tambah itu jumlah dari nilai volume yang dilewatin sama dengan 0 ya. IR kan sama dengan V kan, maka bisa dianggap seperti itu. Nah setelah kita menggunakan rumus itu ya kalian mencari lah ya. Untuk IR ini biasanya selalu positif ya teman-teman, selalu positif. Biasanya yang beda itu adalah baterainya. Kenapa ini arah baterainya ini ada yang negatif ada yang positif? Karena kita bisa lihat ini tanda panah ini ya, tanda panah ini dia ke kiri duluan. Nah di sini dia menabrak muatannya negatif dulu, maka itu disebut negatif baterainya, dia negatif. Setelah itu kita bisa lihat ini mutar ya, ini mutar ke sini. Nah kita lihat pada arus ini dia menabrak batang yang positif. Ya udah berarti nilainya di situ positif untuk loop 1. Seperti itu ya. Sama dengan 0. Ya udah. Setelah kita sudah dapat kayak gini. Nah, setelah kita dapat ini, kalian selesaikan, kalian gabung, kalian sederhanakan lagi. Nah, setelah itu nanti pasti akhirnya tuh ada I2 ya. Nah I2 ini nanti kalian ubah, atau kalian dari awal nih, dari awal kalian sudah ubah enggak apa-apa, oke. Kalian ubah ke I1 ditambah I3 seperti itu. Nah nanti kalian bakalan dapatkan persamaan akhirnya seperti ini ya, persamaan 1. Setelah itu, setelah selesai kita meninjau pada loop 1 ya, tujuan pertama pada loop 1 itu cuma mencari persamaan aja teman-teman ya. Untuk pada loop 2, pada loop 2 ini baru kita meninjau lagi, meninjau kembali dengan rumus yang sama. Kita lihat, oh ternyata dia melalui beberapa hambatan dan juga beberapa baterai. Kita lihat, nah di sini sudah saya tentukan, ternyata dia melalui I3 R1 ditambah I3 R2 ditambah I2 R2 ditambah epsilon 2. Nah epsilon 2 ini berarti artinya dia oke, ini kayaknya salah ya teman-teman. Jadi ini sebetulnya kebalik. Ini min epsilon 3 salah. Oke. Epsilon 2 ditambah epsilon 3. Nah, kayak gitulah. Nah, jadi kalian perhatikan lah kenapa nih ini tadi saya agak keliru ya, teman-teman. Oke, salah. Maaf teman, jadi itu ternyata ini benar aja ya. Nih saya ngelihat loop yang warna merah ini.
Saya ngeliat yang garis warna merah, salah. Jadi kita lihat di sini, ternyata dia ketika lihat di sini pada arus ini dia menabrak batang yang negatif. Artinya epsilon itu negatif ya. Terus di sini kita lihat ternyata mutar di sini harusnya itu menabrak batang yang positif. Ya udah, berarti ini nilainya positif. Kayak gitu aja ya. Nah, sama caranya. Ini di sini ternyata ada I2. Berarti kita ubah dulu I2-nya jadi I1 ditambah I3. Jadi nanti setelah kita ubah, kalian sederhanakan lagi, kalian dapatkan persamaan yang baru. Persamaan yang ini. Nah, setelah kita udah dapat persamaan 1, sudah dapat persamaan 2 ya. Sudah dapat persamaan 2. Tinggal kita eliminasi. Kita eliminasi yang sama berapa? Ya sama kita eliminasi. Misalkan ada kesenjangan ya kita kalikan, kita samakan dulu ya. Kalian pasti tahu lah cara menyamakannya. Eliminasi udah pelajaran SMP ya teman-teman. Ini pasti kalian sudah tahu. Nah setelah itu kita bakalan dapat yang pertama I3 nya dulu. Kalau misalkan kalian misalkan mengeliminasinya I1, maka kita mendapatkan I3 nya dulu. Setelah kita mendapat I3, kita masukkan ke salah satu persamaan. Misalnya kita masukkan persamaan yang kedua. Masukkan ke persamaan kedua, nanti kita bakalan dapat nilai I1. Setelah itu, setelah kita dapat I1 dan I3, ingat, ini rumusnya yang ini I1 sama dengan I2 sama dengan I1 tambah I3 ya. Nanti kalian bakalan dapat nilai I2-nya. Ya. I2-nya. Nih, nanti kalian bakalan dapat nilai I2-nya. Kayak gitu aja ya, gampang banget. Nah, setelah kita udah dapat eliminasi, apalagi pertanyaan selanjutnya? Oh ya, pertanyaan selanjutnya yaitu PR2 ya, daya pada R2. Oke. Daya pada R2. Nah, rumus daya apa? Ya, rumus daya ya kayak biasa, yaitu V kali I ya teman-teman. Ya udah, dari sini kita udah pasti tahu. Misalkan berarti dia pada R2 nih. Pada R2 di mana? R2 di situ. Maka ya kita udah pasti tahu daya pada R2, maka kita tulis lagi nih. Berarti P ya, PR2 sama dengan V. V ini adalah ya V awal, V biasa, V2 nya. Maka kita tulis V. V ini adalah ya baterainya gitu ya. V2 PR2 sama dengan V2 I2. Ya udah, V2 nya udah dapat ya kan, V2 nya udah diketahui, I2 nya udah diketahui, ya sudah tinggal dikalikan saja. Seperti itu ya, dapat. Gampang. Oke, mungkin sekian aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.